Jangan merokok, Nih, jangan merokok. gue nggak berani kalian, gue solo nih. Ya udah, ya mau. Nih, tak kasih linknya. Nanti nggak ada yang nyerang deh. Siapa mau ngomong sama siapa? Nih, tuh. Yuk masuk. Salah. Nih. Ini saya kasih linknya, masuk. Ini bukan. Oh iya nih. Nah, ini solo nih katanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waromati. Lagi mabok nih gue. Ya. Gimana? Ini siapa nih? Salam kenal. Mukanya kayaknya gue pernah. Ini siapa nih? Salam kenal kembali. Bentar ya, bentar. Jadi mukanya nggak kelihatan. Ya. Katanya nih. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal. Bodong salam. Oke. Gue nyimak dulu ya, Bro. Nyimak dulu. Nyimak gimana? Tadi kan gue nggak dengerin dari awal lu. Tadi. Ya. Ya tadi gue bilang kan di sini katanya kan apa namanya mau apa? Gue pengen menanyakan sebenarnya sama para murtadin sebenarnya ya kan yang katanya ketemu ini itu segala macem ya kan? Gue pengen nanya sebenarnya kejelasannya kan gitu. Itu satu. Terus pembahasan mengenai apa namanya kenapa kok bersikeras banget bahwa ya apa namanya Yesus itu benar-benar Tuhan gitu loh, kayak gitu aja. Nah itu menurut lo bagaimana gitu? Nggak seru, masa gua doang yang nggak ada gambarnya begini juga. Ikut-ikutan. Gitu dong, tongolin mukanya. Sorry. Tadi gue lagi cek. Salam kenal ya. Gini, gua itu berawal dari Katolik tuh. Kenapa? Gua ini berawal dari Katolik. Sorry. Gimana? Gua ini berawal dari Katolik. Oke, terus? Gua berawal dari Katolik. Ya kan? Nah, istilahnya gua masuk Islam itu tanpa namanya ada pengaruh sama sekali dari siapapun. Tapi gua melalui Bible itu sendiri. Dan itu gua bukan ikut-ikut siapa-siapa, memang itu realitanya seperti itu. Ya, terus masalahnya di mana? Kenapa lu bisa ini? Berarti lu ini ya? Itu terlalu balap ya? Ini suaranya siapa ya? Dengung-dengung ya? Waduh, nggak tahu bro. Nggak tahu. Coba viral Indonesia. Suaranya dengung-dengung. Nah, terus maksudnya gimana tadi? Gua camnya gua agak tutup dikit ya, soalnya ini suaranya nggak terlalu dengar. Iya, nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya. Iya. Tadi coba lanjutin. Tadi ini Kita kan grupnya grup murtadin. Grup murtadin? Enggak, maksudnya tadi kan grup mualaf. Sorry. Channel mualaf maksud gue. Iya. Ya, berarti kan situ mualaf. Iya dong.
Nah, dulu kan dari Katolik. Nih saya mau tanya nih, Ya, kenapa boleh. kok bisa udah mualaf udah berapa lama ya, Bro? Januari 2021, 2020, Bro. 2020 berarti baru ya? Iya, Bang. Emangnya kenapa? Kamu kan dari Katolik ya sebelumnya ya, backgroundnya Katolik ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu kenapa nih? Karena beberapa apa namanya lu nggak nonton video gue sih ya. Jadi panjang lagi ceritanya nih. Ya karena gue membaca lebih apa namanya istilahnya banyak perihal dari Bible sendiri kok umat Islam yang jalanin, ya kan? Iya, Gitu. lanjut. Hah? Iya, lanjut Bro. Iya, itu alasannya kenapa ini, karena gue kenapa kok malah di Bible yang menjalankannya tuh umat Islam gitu loh, kayak misalkan firman-firman Allah sendiri. Kok bisa? Di mana ayatnya? Hah? Di mana ada ayatnya begitu? Di mana ayatnya seperti itu? Oh, banyak. Ya, coba sebutin tuh. Satu atau Ya. dua. Contoh. Misalkan kayak contoh kayak apa namanya kayak di Nehemia 6 ayat 8 ya? Iya, Bang Suwi, lupa saya. Nehemia 6 ayat 8 ya. Yeremia, ya. Hah? Ya, ya. Nehemia 8 ayat 9 apa? Nehemia 8 ayat 8 kalau nggak salah. Hah? Yang kira-kiranya apa? Dia bahas soal apa? Ya, Ketika bahwa Ezra sujud sambil Iya, menyebut Allahu ketika- Akbar itu maksudnya. iya. Itu dia. Apa? Halo? Ya, apa? Jadi Ezra itu memuji Tuhan. Nehemia 8 ayat 6 apa 7, saya lupa itu ya. Coba dibuka aja. Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar. Itu kan kalau misalnya di Arab itu maha besar. Allahu Akbar ya. 8 Jadi, ayat terus- 6. Ya. Nehemia 8 terus- ayat 6. Terus dan semua orang itu ya, orang-orang yang mengikuti doa sama dia itu menyebutkan amin, amin, amin. Terus mengangkat tangan, sambil mengangkat tangan, terus berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Dan itu seperti yang dilakukan oleh umat muslim. Ya kan? Ya itu salah satunya. Terus kayak apa namanya, melepas alat kasut. Ya kan? Dan melepas alat kasut itu kan sendal maksudnya. Pada saat masuk ke tanah yang kudus. Nah, kan kita nganggap itu gereja itu kan tanah yang kudus. Iya. Gitu. Jadi kok kenapa apa namanya itu semuanya kebanyakan kok umat Islam yang menjalankannya, ya kan? Nah, terus saya baca juga di Matius 15 ayat 24, siapa Tuhan itu, gitu kan? Siapa Yesus itu sebenarnya? Apa perbedaan-perbedaannya? Yang apa namanya? Yang kok Yesus mengatakan dirinya itu, saya diutus hanya untuk bangsa orang Israel saja, gitu-gitu. Ya itu sebenarnya banyak sekali sih yang namanya, yang apa namanya, yang kita bahas ya dulu gitu ya. Jadi jawabannya yang muter-muter itu aja. Cuman gitu aja. Terus ada lagi apa lagi? Kira-kira Ya yang banyak lah, Bro. Ya lu bahas itu aja dulu, nanti masalahnya nanti kan akhirnya gua apa namanya, kan kita kan gua melihat itu kan apakah gua akuin pada saat gua Katolik itu gua tidak pernah, jarang sekali membaca Alkitab, tapi pada saat gue membaca Alkitab kok gue malah membingungkan gitu. Nah, di situ membingungkannya kok kalimat-kalimat kayak masalahnya kayak banyak sekali ayat, banyak sekali, nggak mungkin gue sebutin satu persatu, Bro. Ya kan, itu salah satu aja ya kan, yang di Perjanjian Lama, terutama yang di Perjanjian Lama, bahwa Perjanjian Baru itu adalah sebuah kesaksiannya Yesus. Kalau menurut gue ya, kesaksiannya Yesus, dan itu kesaksiannya, maaf, bukan kesaksian Yesus, kesaksian murid-murid Yesus gitu loh. Ya. Gitu. Jadi gimana?
Kalau menurut gua ya, Mhm. ya gua nih bicara ini enggak membawa nama Kristen ya. Ini menurut gua aja ya. Menurut Ya. pemahaman gua aja ya. Kalau yang lu bilang tadi itu yang masalah di kenapa kok Islam itu sepertinya penyembahnya seperti orang Muslim gitu kan? Ah, Ya kan? Karena itu kan pada waktu itu kan udah zaman zaman di Taurat kan harus begitu tuh, ya, terus ya kan? Tapi setelah itu perjanjian baru kan tidak ada, nggak diusul begitu. Itu kan kenapa? itu kan tradisi Yudaisme. Ya. Jadi kita ngomong masalah tradisi jadinya ya. Iya, kita jadi bicara masalah tradisi dong ya. Iya. Ya, Tradisi. jadi apa yang dilakukan orang Kristen, apakah itu bukan sebuah tradisi, bro? Bukan ya? Orang Kristen tidak ada tradisi, nggak ada. Oh, nggak ada. Tuhan Yesus tidak mengajarin ini tradisi, nggak ada. Gimana? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada maksudnya. Di mana ayatnya dia? Ayo. Apa? Ada nggak ayatnya? Yesus mengajarkan tradisi. Dia cuma mengenapi Taurat. Gue nggak bilang Yesus loh yang mengajarkan tradisi. Gue tanya Kristen Iya, itu. Ya namanya Kristen kan berarti pengikut Yesus. Iya, tapi apakah sekarang pengikut Yesus bukan berarti orang Kristen loh, bro? Oke. Jadi aku tahu maksudmu. Jadi maksudmu yang di Katolik itu simbol-simbol gitu. Enggak hanya Katolik, bro. Maaf, jangan bicara langsung strike ke Katolik. Kita bicara mengenai yang Yesus disebut ya. Agama. Tapi Yesus bahkan Rasul Paulus pun, ya kita ngomong Katolik ya berarti di sini ya. Rasul Paulus, bapak gereja itu semua tidak mengajarkan simbol-simbol. Nggak ada di Alkitab. Ada nggak simbol-simbol? Patung. Nggak ada. Ya, udah jelas. Ya, apa yang disalahin? Gitu apa yang dilakukan? Nggak Apa ada. yang dilakukan oleh? Karena itulah agama itulah yang membuat simbol-simbol itu. Nah, itu agama itu kenapa dibikin simbol-simbol? Apakah itu mengikuti tradisi atau apa? Ya, jelas kalau agama itu tradisi. Karena agama itu dibuat oleh manusia. Ya, makanya di situ kan, disitulah masuk di organisir sesama ya bapak-bapak gereja. Ya. Sedangkan di Rasul Paulus itu tidak mengajarkan soal simbol-simbol itu, nggak ada. Buktinya di Alkitab mana ada simbol-simbol Alkitab, simbol patung kan nggak ada. Itu kan bapak-bapak gereja. Lalu? Udah? Ya, lanjut. Ya. Udah kan? Nah, saya tanya, yang dilakukan oleh orang Kristen itu adalah sebuah tradisi dong. Gue nggak bilang Yesus loh. Yang dilakukan orang Kristen apa ya? Tradisinya seperti apa? Coba sebutkan. Oke, nggak usah ngomong Kristen deh. Ya, apa namanya? Ya, misalkan kayak tradisi ya Natal, ya kan? Terus apa namanya Paskah, terus apa namanya? Ya macam-macam lah yang dilakukan ini. Itu sebuah tradisi atau bukan? Bukan. Natal itu bukan tradisi, bukan. Apa itu? Iya, Natal apa itu, Bang? Kita pun nggak tahu Yesus itu lahir di bulan berapa, tanggal berapa, kita nggak tahu. Nggak tahu kenapa bisa nggak tahu, Bang? Itu karena budaya dari Eropa. Iya, makanya itu budaya dari Eropa. Bukan tradisi. Suaraku hilang lagi, tidak ada suaranya. Ada Kristenan. Bukan tradisi Kristen, itu budaya dari Eropa turun temurun. Makanya ada Sinterklas. Itu kan dari Eropa semua. Betul. Makanya gua tanya sama you, bro, bahwa kebanyakan sekarang itu mengikuti budaya. Akhirnya kita kembali ke budaya lagi. Jadi kita orang Kristen itu beda mengikuti ya, budaya dengan tradisi itu beda ya. Ya, sekarang yang ditekankan apa nih? Yang ditekankan itu ajaran Yesus atau budaya?
yang diajarkan Yesus itu budaya atau dari situ? Enggak, yang ditekankan itu ajaran Yesus atau budayanya bagi orang Kristen? Enggak ada yang diajarkan Yesus itu ya diajarkan Yesus itu ya ini. Apa? Sebarkanlah Injil ke seluruh dunia. Itu di mana itu? Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, itu di mana itu? Di surat berapa? Yohanes berapa? Aku lupa itu. Lupa ya? Tapi udah pasti ada kan? Ada memang. Tapi di Matius. Oh ya, Matius. Makanya, Ya kan? makanya di situ. Ya, di Matius yang dia bilang Matius berapa ayat berapa? Waduh, aku lupa bro. Aku nggak ini bro. Saya aja hafal bang yang orang Islam bang. Ya, makanya saya gini. Anggap gue masih belajar lah. Ya, gua nggak bilang lu masih belajar karena kan apa namanya kan tadi kan lu nanya. Nggak salah kita belajar, ya kan? Iya. Kamu kan nggak ada salah kan? Kalau misal saya ada salah ya namanya gitu. Betul. Ya kan? Betul. Jadi tapi kan tadi kan lu kan membahas mengenai apa namanya kenapa lu pindah segala macam ya kan. Nah, di situ kan gua memperjelas bahwa gua mengikuti ajaran Yesus. Yang sebenarnya Yesus menekankan ya ajaran-ajaran itu sendiri, tapi yang melakukan itu adalah umat muslim. Nah, tadi lu bicara mengenai tradisi dan budaya. Itu tradisi, Andre. Yang masalah Ezra itu tradisi. Oke, tradisi. Kita anggaplah itu tradisi, padahal itu bukan tradisi, bro. Maaf, gue potong. Itu adalah anjuran dari firman Allah sendiri. Cara berdoanya segala macam itu ada di perjanjian lama itu ada. Bahwa firman Allah itu menyatakan hal seperti itu. Bahwa Yesus pun aku lupa ayatnya Bang Sugi, atau boleh dibantu nggak? Yang Yesus maju sedikit itu loh, Bang Sugi. Oh, ketika di Taman Getsemani. Iya. Iya, dia berdoa itu. Semua orang Kristen hafal itu. Iya. Cara berdoanya pun begitu, dan itu gue ngikutin apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi bukan sebuah budaya, apalagi budaya Eropa. Gitu. Jangan bilang gue ikutin budaya Arab, enggak. Maaf. Gitu loh. Jadi bukan sebuah lo kok hilang? Oh, ada ya. Masih ada ya. Bukan masalah budaya atau tradisi, bukan. Nah, makanya saya tanya, ikutin ajaran Kristen, ajaran Yesus, atau ikutin budaya? Paham nggak maksud saya? Ya kan? Ya. Nah, sampean bilang kan, oh enggak, itu Natalan segala macam gitu, itu adalah budaya Eropa. Ya kenapa lu ikutin budaya Eropa? Siapa Eropa? Padahal perintah bersujud itu bukan budaya loh, itu perintah bukan budaya, bukan tradisi, itu bukan budaya dan bukan tradisi. Salah. Makanya kan gue bilang, Anda ini kan katanya Kristen, ikutin ajaran Yesus atau budaya. Tadi gue ngomong begitu, itu tradisi, Andre. Oh, tradisi, saya ikutin dulu, gitu. Jadi bukan maksud bicara ini. Nah, makanya nih di sini lain konteksnya. Gimana? Anda ini ngikutin ajaran Yesus atau budaya? Yesus lah. Ya Yesus, kalau Yesus kenapa lu sekarang menginiin budaya? Justru menurut saya malah kebalik-balik, Bang Andre. Dikatakan bersujud itu budaya atau tradisi, padahal itu perintah Tuhan jelas itu. Seperti yang tertulis di dalam Keluaran misalnya kan, Keluaran itu sangat jelas dikatakan, sujudlah kamu menyembah dari jauh. Keluaran 34 misalnya. Kamu kan selalu termasuk ini ya, termasuk kristologi ya. Bukan, kan? Saya nggak mengaku diri saya kristolog, enggak. Saya terus, Andre, saya biasa. Oke. Gimana terus? Jadi gimana kamu bisa memualafkan saya dengan cara-cara apa? Gimana? Oh, tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa memualafkan karena hidayah bukan milik kita. Oh, enggak. Saya enggak mau memualafkan orang Kristen, enggak.
Kalau saya itu membantah apa yang mereka katakan, ya makanya video saya ditonton, saya mengcounter. Ya berarti kamu Jadi saya diserang mempertanyakan. Ya, tapi Debater. beda. Kalau saya nggak mau kalimat kristolog pun saya nggak mau disebut saya Nah, terus kristolog. buat Atau apa kalau kamu sekarang jadi mualaf lalu kamu nggak bisa mualafin saya? buat apa? Karena hidayah itu bukan dari saya, bro. Hidayah itu kalau saya ngomong sampai akhirnya ada kenyataannya bahwa ya udah, itu coba suatu kamu yang benar. dakwain saya, coba gimana kamu buktikan bahwa apa yang kamu yakinin itu bisa untuk memualafkan saya. Coba Nih, apa? Satu hal ya, siapa namanya bro ini ya, bahwa satu hal, saya pada prinsipnya saya nggak mungkin dan tidak bisa memualafkan siapapun. Stop, dengar dulu ya. Ya, siapapun. Hidayah itu datang dari sendirinya. Ya kan? Kalau lu dipengaruhin sama orang lain pun, itu istilahnya lu berpikir atau apa segala macam, kalau lu menolak, enggak, gue maunya begini, itu adalah pendirian ya, itu malah ego, kita bicara masalah ego. Enggak, pokoknya gue begini, apa segala macam, pokoknya gue tetap di sini. Ya sudah. Jadi hidayah itu datang dengan sendirinya, bahwa Allah yang memberikan hidayah kepada lu, bukan gue. Nah, gue memberitahukan sesuatu kayak begini contohnya ya kan, bahwa lu mengatakan bahwa cara bersujud itu adalah tradisi. Oh enggak, salah, ada. Makanya baca Alkitabnya, jangan hanya Perjanjian Baru. Baca Perjanjian Lama juga, bro. Ya kan? Perjanjian Baru itu ya kan ada 4 Injil kanonik ya kan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Semuanya itu adalah saksi mata Yesus. Kan gitu, saksi mata, bahwa itu ibaratnya kayak Perjanjian Baru itu seperti biografinya Yesus. Terus akhirnya ada namanya Tesalonika, Galatia, Roma, Filipi. Itu apa? Itu nama kota. Siapa? Itu yang dikunjungin oleh Paulus. Hubungannya apa sama Injil? Hubungannya apa sama Alkitab? Siapa Paulus? Gitu loh. Gini bro. Gimana? Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru udah saya baca semua, ya kan? Udah baca, walaupun nggak 100%. Saya dulu udah khatam, tapi mungkin udah lama, jadi udah lupa. Tapi tetap saya masih tahu lah, ya kan? Iya. Nah, dan saya masih percaya bahwa Tuhan saya Tuhan Yesus. Tapi kenapa bagaimana itu? Anda supaya bisa mengajarkan saya tentang Al-Quran? Karena saya nggak tahu soal Al-Quran. Apa kelebihan Al-Quran? Apa kelebihan Al-Quran? Nih, oke. Ini saya belum khatam. Kelebihan Al-Quran itu apa? Yang bisa meyakinkan saya bahwa, oh benar, yang saya baca ini selama seperti ini, seperti lu bilang tadi. Lu salah. katanya sempat khatam. Dengar dulu, sempat khatam Alkitab, benar ya? Benar ya? Sempat khatam Alkitab, ya kan? Alkitab yang lu baca itu bahasa apa? Bahasa Indonesia lah. Indonesia. Lebih mudah lah ya. Lebih mudah ya, bro ya. Ya kan, sangat lebih mudah. Tapi kok ada ini anak kecil itu yang bisa hafal Al-Quran sampai 30 juz. Anak kecil. Padahal pakai bahasa Arab. Ngerti nggak? Iya. Ya. Nah, sekarang yang saya pertanyakan, apa? Ya tunggu dulu. Iya, tunggu dulu dong. Itu aja langsung. Ya makanya ini kan gue lagi ngomong dulu, bro. Tenang aja, santai aja, bro. Tenang aja, ya kan? Ini maksudnya ini ada tujuannya. Anak kecil aja bisa menghafalkan Al-Quran. Paham nggak? Itu dipermudah. Itu satu. Ya kan? Saya pertama waktu masuk Islam, nggak usah ini deh. Saya deh. Ya pertama masuk Islam. Saya nggak ngerti sebenarnya. Ini gampang nggak ya baca Arab atau baca kayak begini-begini? Nggak taunya dengan jangka waktu yang cukup singkat saya bisa. Saya hafal. Tadi juga barusan tes-tesan. Ya kan, walaupun ada kata-kata yang masih salah, tapi saya memahami, oh begini. Ya kan? Terus kayak, maaf, saya baca per 3 ayat 1 hari di Al-Quran.
Ya kan, bahkan saya hafal di Al-Baqarah 3 ayat 48 sampai dengan 49. Nggak tahu siapa bisa buka. Mungkin ada ayatnya yang salah, tapi saya membaca di situ bahwa Isa alaihissalam, Yesus itu adalah utusan bagi orang Israel. Hampir sama seperti Matius 15 ayat 24. Contohnya itu salah satu contoh. Ya enggak? Dan saya ngelihat kok firman-firman Allahnya itu kok hampir sama seperti yang ada di Perjanjian Lama. Hukum Taurat ada. Ya kan? Jadi kok bisa sama ya? Makanya di situ saya ngelihat apa namanya, semua yang dilakukan oleh Yesus segala macam, karena Yesus melakukan sesuai dengan firman Allah. Begitu juga Nabi Muhammad. Makanya di situ, karena ajarannya Kristen sekarang itu adalah ajaran gereja, budaya yang seperti lo bilang, gue nggak bisa. Gue pengen ikut caranya Yesus. Kalau lo bilang tadi katanya, gue nganggap Yesus itu Tuhan, tapi apa? Lo bilang sebarkanlah. Ya itulah. Udah hilang. Makanya jadi kan, saya garis bawahi sedikit boleh? Ya boleh. Tadi yang dikata Bang Andre, anak kecil bisa hafal Al-Quran. Itu bukan hanya anak kecil saja, anak kecil yang lumpuh otaknya, kayak itu Naja, yang dari NTB, yang muridnya almarhum Syekh Ali Jabil. Iya, itu lumpuh otaknya. Lumpuh otaknya itu sudah apa ya? Itu bahkan bisa menghafal ayat Al-Quran. Ketika ditanya surat apa, ayat keberapa, bisa. Surat posisi halaman berapa, baris keberapa dari atas, bisa. Seperti itu. Itu menandakan bahwasanya memang Al-Quran itu adalah benar-benar firman dari Tuhan, firman Allah. Dan hanya satu agama di dunia ini, hanya satu agama yang kitab suci itu bisa dihafal oleh pemeluknya, Islam.